Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi ya dengan saya Bu Hermin Mariana. Setelah sebelumnya kita membahas berbagai konflik yang pernah terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 1948 hingga 1965, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang meneladani para tokoh persatuan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan ya. Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga saat ini adalah 191 orang. Jadi jumlahnya 191 pahlawan nasional ya. Dan tentunya tidak sembarang orang dapat menyandang gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria tentunya yang harus dipenuhi. Nah, coba kalian amati gambar uang kertas di samping ini. Nah, di situ ada gambar seorang tokoh pahlawan nasional yang bernama Frans Kai Siepo. Adakah yang tahu kalian dari mana asalnya Frans Kai Siepo ini? Ya, betul. Jadi, Kai Siepo ini berasal dari Papua. Kira-kira apa ya yang diperjuangkan, yang dikorbankan oleh Frans Kai Siepo ini? Seperti apa perjuangannya sampai beliau menjadi salah satu tokoh nasional yang dimuat dalam mata uang rupiah Indonesia? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadi Frans Kasiepo ini ternyata adalah tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tahun 1946, beliau juga berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka yang disingkat dengan PIM. Dan beliau juga menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Nah, uniknya, beliau ini sangat berani menyerukan bahwa Papua Barat atau Nugini Belanda, kalau dulu kan Papua Barat ini masih menjadi miliknya Belanda ya. Dia ini mengatakan dalam konferensi itu dia mengatakan bahwa Papua Barat ini adalah Irian. Dalam bahasa Biak artinya tanah atau daerah panas. Tapi Kasiepo ini memberikan pengertian bahwa Irian itu adalah ikut Republik Indonesia, anti Nederland. Nah, berarti ikut bergabung dengan Republik Indonesia nih Papua dan anti dengan Belanda. Nah, ini menunjukkan bahwa jiwa nasionalisme keindonesiaannya dalam diri Kasiepo ini sangat tinggi. Kemudian tahun 1948 beliau juga ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial. Selanjutnya, dia juga menolak menjadi ketua delegasi Nugini Belanda ke konferensi Meja Bundar. Masih ingatkah kalian pada tahun 1949 hasil akhir dari konferensi Meja Bundar adalah salah satunya itu penyelesaian Irian Barat ini akan dilaksanakan 1 tahun setelah konferensi Meja Bundar. Akan tetapi pada kenyataannya sampai pergantian rezim pun Irian Barat ini statusnya masih menjadi tanah sengketa antara Belanda dengan Republik Indonesia. Nah, ketika Kasiepo ini menolak menjadi delegasi Nugini Belanda ke konferensi Meja Bundar di Den Haag di Belanda, dia mendapatkan konsekuensi harus ditempatkan di distrik-distrik di Papua, di yang distrik-distrik terpencil. Nah, jadi dia ditempatkan di situ. Nah, ketika kembali tahun 1961, ia mendirikan partai politik
Irian Sebagian Indonesia atau yang disingkat dengan ISI. Nah, partai ini intinya juga sama sih, ingin memperjuangkan Papua itu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1960-an dia juga berupaya membantu agar penentuan pendapat rakyat atau yang disingkat dengan PEPRA itu dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua itu bergabung dengan Indonesia. Maka tidak heran jika Kasiepo ini dulu pada tahun 60-an itu juga membantu tentara militer Trikora. Apa Trikora itu? Nah, kita nanti bahas tersendiri di bab demokrasi terpimpin ya. Tapi kita bahas sedikit lah di sini. Jadi Trikora itu adalah Komando Rakyat atau tiga komando rakyat. Yang isinya apa? Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kemudian yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Kemudian yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Nah, jadi Trikora ini adalah usaha militer untuk membebaskan Irian Barat. Nah, jadi ini adalah suatu komando untuk berkonfrontasi dengan Belanda. Nah, awalnya sih Belanda meremehkan ya, tetapi begitu kekuatan militer ini berhasil menduduki kota Teminabuan di Papua Barat, Belanda ini akhirnya terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian ini. Nah, kemudian akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 yang ditandai dengan disepakatinya perjanjian New York, maka Irian ini diberikan kepada PBB. Nah, jadi dari Belanda diberikan kepada PBB. Nah, untuk apa? Untuk kepentingan menyelesaikan sengketa ini, Irian ini nanti akan diserahkan kepada Indonesia oleh PBB. Dan penyerahan ini dilakukan sebelum tanggal 1 Mei 1963. Nah, sesuai dengan perjanjian akhirnya pada 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat kepada Republik Indonesia. Nah, dari sini kan kembalilah Irian ke pangkuan Republik Indonesia. Hanya saja Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau yang disingkat dengan PEPRA di Irian Barat sebelum tahun 1969, sebelum akhir tahun 1969, dan akhirnya dilakukanlah PEPRA. Nah, di sini Kasiepo juga berperan. Dia benar-benar membantu memenangkan suara rakyat yang ingin bergabung, yang menginginkan Papua itu bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, akhirnya pada 19 November 1969 dilakukan sidang umum PBB yang ke-24. Karena hasil PEPRA sudah ditemukan dan hasilnya adalah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Jadi seperti itu. Ternyata perjuangan, pengorbanan Frans Kasiepo itu begitu besar, begitu banyak. Beliau sangat menginginkan Papua atau Irian Jaya ini bergabung menjadi bagian dari NKRI. Selanjutnya kita membahas tentang pengorbanan dan perjuangan para raja. Jadi sebenarnya ya tidak hanya tokoh-tokoh masyarakat biasa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau memperjuangkan persatuan Indonesia, tetapi juga ada raja, tepatnya para sultan ya.
Nah, salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX ini tentunya kalian semua tahu kan ya, asalnya dari mana? Dari Keraton Yogyakarta. Nah, Sri Sultan ini memiliki peran yang begitu besar, yaitu yang pertama menyediakan daerah Yogyakarta sebagai markas TKR dan ibu kota Republik Indonesia. Jadi ketika Nica, kita kembali ke pelajaran kelas 11 ya, ke materi kelas 11. Ketika Nica, pemerintahan sipil Hindia Belanda, anggotanya dari tentara sekutu ya, ketika berhasil menduduki Jakarta, menduduki ibu kota Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menawarkan daerah Yogyakarta untuk dijadikan ibu kota Republik Indonesia untuk sementara dan sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian yang kedua, Sri Sultan juga memberikan bantuan logistik dan juga perlindungan bagi kesatuan TNI ketika Perang Kemerdekaan berlangsung. Dia juga menolak dengan sangat tegas tawaran Belanda yang menjanjikan bahwa Sri Sultan ini akan dijadikan penguasa raja di seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Nah, tapi ditolak ya. Kemudian kalau kita melihat pengorbanan Sri Sultan, berarti rasa nasionalismenya itu begitu tinggi. Terlebih ketika setelah kemerdekaan diproklamirkan tanggal 19 itu beliau langsung mengirimkan telegram berupa ucapan selamat kepada Bung Karno dan wakilnya, Wakil Presiden Hatta. Kemudian besoknya tanggal 20 ia juga menyatakan bahwa dia itu berdiri di belakang Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, kemudian beliau juga memberikan amanat. Melalui amanatnya itu, beliau menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Nah, jadi dalam amanat itu beliau menjelaskan bahwasanya Keraton Yogyakarta itu merupakan daerah istimewa yang berada di dalam Republik Indonesia. Walaupun nanti pemerintahan daerah Yogyakarta dipegang olehnya, tapi Sri Sultan ini langsung bertanggung jawab terhadap pemerintah Republik Indonesia. Jadi seperti itu, ternyata pengorbanan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Selanjutnya kita bahas pengorbanan tokoh persatuan Sultan Syarif Qasim II yang berasal dari Keraton Siak Indrapura. Nah, ketika kemerdekaan diproklamirkan, Sultan Syarif Qasim ini langsung menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Coba deh kalian cari tahu berapa sih 13 juta gulden kalau dirupiahkan di tahun ini, tahun 2021 ini. Dulu waktu tahun 2014 saja kalau dirupiahkan jadi 1,40 lebih triliun itu. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya. Kemudian, apalagi sih perannya Sultan Syarif Qasim ini? Sultan Syarif Qasim II atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, ternyata beliau ini juga membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak dan Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik. Kemudian selanjutnya beliau juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Dan ketika revolusi kemerdekaan berlangsung, beliau menyuplai bahan makanan untuk para laskar pejuang dan menyerahkan 30% hartanya kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta
untuk perjuangan. Jadi ketika ibu kota diduduki oleh Nica kan ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta secara diam-diam. Dan ternyata Sultan Syarif Qasim II ini juga memberikan bantuannya. Tidak hanya Sultan Hamengkubuwono IX saja, beliau juga memberikan bantuan, menyerahkan 30% dari hartanya untuk Presiden Soekarno. Kemudian yang terakhir, beliau juga menolak menjadi Sultan Boneka Belanda dan memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Wah, ternyata itulah pengorbanan dan perjuangan Sultan Syarif Qasim II dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mereka begitu menginginkan persatuan yang utuh dari Republik Indonesia. Mereka juga tidak tergiur dengan iming-iming Belanda yang menjanjikan menjadikan penguasa seluruh Jawa lah, atau juga menjadikan Syarif Qasim ini sekutunya Belanda. Nah, dari 3 pahlawan nasional yang saya bahas tadi, ini hanya sedikit dari tokoh persatuan Indonesia yang harus kita teladani sikap dan sifatnya, jiwa nasionalismenya. Berarti masih ada banyak tokoh pahlawan nasional yang lain. Misalnya dari Papua kan ada Silas Papare. Kemudian kalau dari tokoh perempuan juga ada banyak, coba kalian cari ya. Kemudian dari bidang seni itu juga ada pencipta lagu Halo-Halo Bandung, itu kan juga berperan dalam mewujudkan integrasi Republik Indonesia melalui bidang seni dan sastra. Ismail Marzuki itu, coba kalian cari, kalian pelajari sendiri. Saya kira cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya ya. Kita ambil hikmah pelajaran dari konflik yang pernah terjadi dalam kurun waktu 1948 sampai 1965 untuk dijadikan pelajaran bekal pada masa kini dan masa yang akan datang. Bahwa persatuan itu lebih dari segalanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.